Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 17 Juli 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi umat-umat Tuhan, khususnya para pendeta, agar memikul beban untuk jiwa-jiwa umat-umat-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Keisha Sidabutar. Kepada Saudari Keisha, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Renungan kita pada hari ini berjudul Menanggung Beban Bagi Jiwa Mereka. Ayat ini terdapat di dalam 2 Korintus 7 ayat 9 berbunyi, "Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami." Paulus telah berharap untuk bertemu Titus di Troas, dan untuk mendengar darinya bagaimana nasihat dan teguran yang dikirimkan kepada saudara-saudara di Korintus telah diterima. Tetapi dalam hal ini dia kecewa. Karena itu dia meninggalkan Troas dan menyeberang ke Makedonia, di mana di Filipi dia bertemu dengan Timotius. Utusan yang setia ini membawa kabar gembira bahwa perubahan yang luar biasa telah terjadi di antara orang-orang percaya di Korintus. Banyak yang telah menerima petunjuk yang terdapat dalam surat Paulus dan telah bertobat dari dosa-dosa mereka. Hidup mereka tidak lagi mencela kekristenan, tetapi memberikan pengaruh yang kuat untuk mendukung kesalehan praktis. Dipenuhi dengan sukacita, Sang Rasul mengirimkan surat lain kepada orang-orang percaya di Korintus, mengungkapkan kegembiraan hatinya karena pekerjaan baik yang dilakukan dalam diri mereka. "Meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Namun sekarang ku bersuka cita." Dia melanjutkan, "Bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat." Untuk beberapa waktu, Paulus memikul beban jiwa bagi jemaat-jemaat. Beban yang begitu berat, sehingga dia hampir tidak dapat menanggungnya.
Tetapi sekarang salah satu penyebab kecemasan telah disingkirkan. Mendengar kabar diterimanya suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus mengucapkan kata-kata sukacita. Dia merasa bahwa setan tidak akan menang atas pekerjaan Allah di Korintus. Dan dalam kata-kata pujian dia mencurahkan rasa syukur dari hatinya. The Acts of the Apostles, halaman 323 sampai 326. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Kesia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan hari ini bercerita tentang surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Tentang surat itu, Roh Nubuat menuliskan dalam The Acts of the Apostles, halaman 321, paragraf 3. Setelah surat itu dikirimkan, Paulus khawatir bahwa apa yang telah ditulisnya akan melukai terlalu dalam orang-orang yang dia ingin menerima manfaat dari suratnya itu. Dia sangat takut akan pengasingan lebih jauh dan terkadang ingin mengingat kembali kata-katanya. Saudaraku dalam Tuhan, masih dalam paragraf yang sama, Roh Nubuat menjelaskan bahwa hanya mereka yang telah merasakan suatu tanggung jawab dalam mengasihi jemaat yang dapat menghargai dengan sebaik-baiknya perasaan tertekan dan perasaan mempersalahkan diri sendiri yang Paulus rasakan. Paulus sungguh mengasihi jemaat Korintus, dan oleh karena ada tantangan dalam jemaat, Paulus kirim surat yang berisi nasihat dan teguran. Dan setelah mengirimkan suratnya, Paulus terbeban, sebab dia ingin tahu apa hasil dari suratnya, dan karena beban tersebut muncul perasaan mempersalahkan diri. Tentang hal ini, Roh Nubuat melanjutkan dalam The Acts of the Apostles, halaman 321, paragraf 3. Para hamba Allah yang memikul beban pekerjaannya saat ini mengetahui pengalaman yang sama tentang kerja keras, konflik, dan kecemasan yang menimpa rasul besar itu. Hanya mereka yang melayani seperti Paulus, yaitu yang mengajar jemaat dan menggembalakan jemaat, yang dapat merasakan beban yang Paulus rasakan. Para hamba Allah yang seperti Paulus menanggung beban dalam jiwa mereka demi kebaikan jemaat atau umat. Dan salah satu beban adalah apakah nasihat dan teguran yang diberikan memberikan manfaat atau malah melukai. Itu sebabnya Paulus kecewa sebab dia tidak bertemu dengan Titus di Troas. Roh Nubuat berkata dalam The Acts of the Apostles, halaman 323, paragraf pertama. Ia telah mengharapkan untuk menemui Titus di Troas dan untuk mencari tahu daripadanya bagaimana perkataan nasihat dan teguran yang dikirim kepada saudara-saudara di Korintus diterima, tetapi dalam hal ini ia sangat kecewa. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu ia meninggalkan Troas dan menyeberang ke Makedonia, di mana saat di Filipi ia bertemu dengan Timotius. Sungguh suatu beban, sampai-sampai Paulus kecewa sebab tidak berhasil bertemu dengan Titus dan mendengarkan update dari Titus tentang kondisi jemaat Korintus setelah menerima suratnya tersebut. Paulus ingin sekali mengetahui bagaimana hasilnya. Tapi saat di Filipi, Paulus bertemu dengan Timotius dan dia terima laporan tentang hasil dari surat tersebut. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 200 paragraf 3. Utusan yang setia ini, yaitu Timotius, membawa kabar gembira bahwa perubahan yang luar biasa telah terjadi di antara orang-orang percaya di Korintus. Banyak yang telah menerima petunjuk yang terdapat dalam surat Paulus dan telah bertobat dari dosa-dosa mereka. Hidup mereka tidak lagi mencela kekristenan, tetapi memberikan pengaruh yang kuat untuk mendukung kesalehan praktis. Beban jiwa Paulus terangkat, dan dia merasakan sukacita mendengarkan kabar baik yang Timotius sampaikan. Paulus lalu menuliskan surat kepada jemaat Korintus, dan ayat inti renungan hari ini adalah bagian dari surat tersebut. Mari kita baca kembali dan kita mulai dari ayat 8.
2 Korintus 7 ayat 8 dan 9 berkata, "Jadi meskipun aku telah menjadikan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendatipun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami." Terlihat jelas beban hati Paulus. Dia sempat menyesal menuliskan surat itu, tapi akhirnya tidak. Sebab surat itu sempat membuat sedih umat di Korintus, meski hanya sebentar. Tetapi kemudian Paulus bersuka cita, sebab meski jemaat di Korintus sempat berduka cita karena surat itu, tetapi duka cita mereka membuat mereka bertobat. Itulah yang Allah inginkan dari mereka. Dan beban yang Paulus tanggung bukanlah sederhana dan ringan. Roh Nubuat berkata dalam The Acts of the Apostles halaman 324 paragraf 1. Selama masa kecemasannya mengenai jemaat di Korintus, Paulus mengharapkan untuk yang terbaik. Namun kadang-kadang perasaan kecewa yang berat menjalar kepada jiwanya. Jangan sampai nasihat-nasihat dan teguran-tegurannya disalah pahami. Kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Itu sebabnya renungan hari ini berkata, untuk beberapa waktu Paulus memikul beban jiwa bagi jemaat-jemaat. Beban yang begitu berat sehingga dia hampir tidak dapat menanggungnya. Tetapi saat menerima kabar bahwa suratnya diterima dan menghasilkan pertobatan, Paulus bersorak dalam sukacita. Saudaraku dalam Tuhan, berdasarkan sumbernya, renungan hari ini sebenarnya untuk para pendeta. Silahkan baca buku Kisah Para Rasul bab 31 selengkapnya. Para pendeta harus memiliki pengalaman yang sama dengan Paulus. Sebab Roh Nubuat berkata dalam The Acts of the Apostles halaman 328 paragraf pertama, "Pertobatan orang-orang berdosa dan pengudusan mereka melalui kebenaran adalah bukti yang paling kuat yang dapat dimiliki oleh seorang pendeta bahwa Allah telah memanggil dia kepada kependetaan. Bukti kerasulannya tertulis pada hati dari mereka yang bertobat dan disaksikan oleh kehidupan mereka yang baru. Kristus dibentuk di dalam, yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Seorang pendeta sangatlah dikuatkan oleh meterai kependetaannya ini." Ini nasihat penting bagi para pendeta. Meterai kependetaan itu adalah Kristus terbentuk di dalam diri pendeta, dan Kristus terbentuk di dalam diri adalah oleh kehadiran Roh-Nya Kristus. Dan bila Kristus yang hidup di dalam diri pendeta, maka pengaruh kehidupan pendeta akan menobatkan umat. Kehidupan umat yang bertobat adalah bukti bahwa para pendeta memang dipanggil oleh Allah menjadi pendeta. Perhatikan kehidupan Paulus. Tidak sedikit pun dia ingin kedudukan atau jabatan dalam organisasi. Bagi Paulus, beban jiwanya adalah jemaat, yaitu keselamatan jiwa-jiwa atau umat-umat yang untuknya Kristus telah mati. Inilah seharusnya yang menjadi beban para pendeta, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi para pendeta sekalian, agar rela menanggung beban dalam hidup untuk keselamatan jiwa-jiwa, khususnya jiwa-jiwa di dalam Yesus. Buka hati pendeta dan terima Roh Kristus, maka pendeta akan dimampukan untuk memikul beban bagi umat. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang baik sekali untuk para pendeta, agar mereka memiliki roh yang sama dengan Paulus, yaitu beban kepada keselamatan jiwa-jiwa. Begitu mengasihi jemaat dan memperhatikan.
peduli kepada jemaat akan keselamatan mereka, dan rela berkorban dan menanggung rasa sakit dalam hidup hanya untuk jiwa-jiwa. Karenanya, tolong ya Tuhan, agar para pendeta mau membuka hati, agar Roh Kristus masuk dalam hati mereka, sehingga para pendeta sekalian menerima Kristus tinggal dalam hidup mereka, terbentuk dalam diri mereka. Sebab itulah meterai pendeta, agar mereka dimampukan untuk hidup seperti Paulus, yang mengurus jemaat dengan setia hingga pada akhirnya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.